Shalom, selamat pagi anak-anak Sekolah Kristen Terang Bangsa. Pada saat pagi hari ini, Miss Rina harapkan anak-anak semua dalam keadaan sehat. Ya, sebelum kita memulai aktivitas kita, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada saat pagi hari ini, mari kita semua memuji nama Tuhan, kita mau mengagungkan nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang orang tua yang mendampingi atau Miss Dancer, mari kita sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Ya Tuhan semesta alam semesta, pada saat pagi hari ini kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap kami agar kami layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ajari kami untuk bisa memuji dengan ketulusan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Apabila ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Engkau layakkan kami Tuhan. Engkau layakkan kami, Engkau kuduskan kami Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Ya Tuhanku, ku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Manis Kau dengar, Tuhan. Manis Kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, mari anak-anak kita mau pujikan ya Tuhanku. Hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Aku hendak bermazmur bagimu
terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Inilah pujian dan pengagungan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Allahku ya hidup. Pada saat pagi hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mau mengucap syukur kepada Engkau ya Allahku. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Mari pagi hari ini kita mau belajar lagi firman Tuhan. Kita masih dalam satu rangkaian tema yang sama, bertumbuh dalam Kristus. Mari semua kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, ucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau belajar biar Engkau dapat di setiap kami senantiasa bertumbuh dalam kehidupan kami. Berkati devotion pagi hari ini Tuhan, biar Engkau sendiri yang berkata-kata. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari semuanya kita mau buka di satu perikop di firman Tuhan. Bisa siapkan Alkitab kalian, buka di Matius 22. Matius 22 kita akan baca di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Seharusnya akan bacakan dengan cepat. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Dari firman Tuhan yang barusan kita baca bersama, kita bisa belajar. Diceritakan di situ seorang raja, dia akan adakan perjamuan kawin. Kemudian raja ini mengundang yang pertama orang-orang yang tentu saja sudah kenal dengan raja dengan baik. Kalau anak-anak misalnya ulang tahun atau apa, pasti yang pertama diundang tentu saja teman-teman kalian sendiri yang sudah kalian kenal dengan baik. Akan ada sedikit orang ketika mengadakan pesta yang sifatnya pribadi akan mengundang orang-orang yang tidak dikenal. Dari perikop ini kita belajar bahwa raja, dikatakan di sini bahwa yang ngundang itu raja. Kalau kita tahu seorang raja dia pasti bukan orang yang sembarangan, dia orang yang luar biasa. Ketika dia mengundang orang-orang datang ke pestanya, tentu saja itu orang-orang pilihan dia, bukan orang-orang sembarangan. Tapi apa yang kita lihat yang pertama, orang-orang yang dikenal oleh raja ini, orang-orang yang sudah dianggap sahabat oleh raja sendiri, ketika mereka dipanggil untuk datang ke pesta raja, apa yang didapati? Justru mereka tidak mau menerima undangan raja tersebut.
Mereka sibuk dengan kegiatannya mereka sibuk dengan aktivitasnya mereka. Mereka melalaikan apa yang raja itu lakukan untuk mengundang mereka dalam perjamuan kawin. Kita bisa belajar di sini, sesungguhnya kalau kita belajar dengan melalui perumpamaan yang Tuhan sampaikan, kita mau belajar bahwa Tuhan itu sudah siapkan segala sesuatunya di depan setiap kita. Ya, dikatakan di perjamuan kawin itu Tuhan sudah siapkan banyak hal, makanan sudah tersedia. Kalau kita bisa bayangkan, ada sebuah gerbang besar di situ, di dalamnya sudah dipenuhi oleh makanan, di dalamnya sudah dipenuhi dengan semua barang-barang yang indah-indah, semua kebaikan ada di situ. Di situ seorang raja itu memanggil. Apa yang kita dapati? Kita bisa belajar dari orang-orang yang dipanggil raja itu, kita bisa belajar dalam menjadi 3 pokok bahasan semuanya. Yang pertama, orang-orang yang dipanggil raja yang pertama adalah orang-orang yang sebenarnya dia dikenal raja. Saya yakin juga orang-orang itu sebenarnya orang-orang yang juga mengenal raja. Artinya apa? Kita belajar di sini, ini orang yang kenal raja, orang yang baik dengan raja. Tapi kita dapati ketika mereka dipanggil oleh raja, justru mereka meremehkan panggilan raja tersebut. Kita tahu di sini, raja itu Tuhan sendiri buat setiap kita. Seringkali dalam kehidupan kita ini merasa diri kita sudah paling benar. Kita udah kenal Tuhan, kita kenal raja kita. Tapi ketika raja itu memanggil kita untuk melakukan apa yang raja itu mau, ketika Tuhan panggil kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau, misalnya melayani, untuk melakukan hal-hal yang baik, justru kita menganggap remeh panggilan Tuhan itu. Dan kita seringkali malah sibuk dengan apa yang kita kerjakan. Golongan orang yang pertama, saya bisa sampaikan, itu orang yang percaya, kenal dengan Tuhan. Tapi ketika Tuhan kasih perintah, ketika Tuhan kasih salah satu petunjuk, ketika Tuhan kasih undangan untuk datang kepada Tuhan, orang yang percaya, orang yang kenal dengan raja, orang yang sudah ngerti maunya Tuhan, justru didapati sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Kita belajar dari orang yang kedua. Kita lihat di ayat 9 dan 10. Ketika raja ini, Tuhan ini ketika memanggil sahabat-sahabatnya dan sahabat-sahabatnya itu tidak mau datang, akhirnya dipanggillah orang-orang yang ada di jalan-jalan. Alkitab katakan baik orang benar maupun orang jahat. Kita bisa gambarkan orang-orang yang di jalan-jalan itu, nggak tahu kalau kita lihat di persimpangan-persimpangan jalan, kita bisa bayangkan di situ tuh bukan orang-orang yang baik. Mungkin dia gelandangan, mungkin dia orang yang nggak punya pekerjaan, mungkin dia bukan orang terhormat. Tapi Tuhan juga panggil orang-orang yang seperti itu. Kita tahu akhirnya orang-orang itu mau datang ke perjamuan pesta yang sudah Tuhan siapkan. Dan mereka terima sukacita, mereka terima damai sejahtera, mereka terima berkat. Ya, kita belajar tadi yang pertama, orang yang sudah percaya, dipanggil Tuhan, kenal dengan Tuhan, diminta Tuhan untuk melayani, diminta Tuhan untuk datang, diminta Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Mereka menolak, sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Akhirnya mereka tidak dapatkan apa-apa. Tapi ada orang yang kedua yang didapati mereka mungkin bukan orang baik, mereka mungkin bisa jadi orang jahat, tapi didapati ketika mereka mau menerima panggilan Tuhan, kita tahu di situ akhirnya perjamuan makan yang sudah Tuhan siapkan itu mereka bisa terima. Berkat-berkat Tuhan itu mereka bisa terima. Padahal bukan orang baik, padahal mereka tidak kenal raja, mungkin mereka bukan sahabat raja. Yang mereka pikir mungkin, kok mustahil ya Tuhan panggil aku, kok mustahil ya raja panggil aku. Tapi ketika mereka dapat kesempatan itu, mereka datang ke Tuhan, mereka mau terima panggilan itu, mereka terima anugerah. Tapi kita juga belajar ada orang yang ketiga. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-12, ketika orang-orang di jalan-jalan itu datang ke perjamuan kawin itu, mereka mulai masuk ke rumah,
Mereka mulai masuk ke ruangan perjamuan kawin itu. Mereka penuh dengan sukacita, terima berkat yang dari Tuhan, menikmati semua hidangan di situ. Ketika raja itu datang, raja itu mulai periksa. Oh, ternyata di antara mereka ada satu tamu undangan yang datang ke situ. Mereka datang tidak dengan menggunakan, dikatakan di ayat yang ke-12, ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Kalau kita belajar di sini, ini orang yang sudah dipanggil, mungkin mereka dari orang yang bukan dikenal oleh raja, mereka orang di jalan, udah dikasih karunia, diberi anugerah, mereka datang ke Tuhan. Tapi kita lihat di sini mereka tidak mau mempersiapkan dirinya sendiri, mereka tidak mau pakai pakaian pesta yang terbaik. Artinya apa? Mereka itu masih orang-orang yang masih hidup di dalam masa lalunya. Oke, aku mau bertobat, aku mau ikut Tuhan, ikut datang. Tapi ketika dalam perjalanannya, ketika dia sudah mulai terima kasih karunia, mereka sudah mulai dapat anugerah, suatu hal yang membuat mereka akhirnya kembali ke masa lalunya. Mereka tidak mau melepaskan pakaiannya yang lama. Ya, jubah itu ngomong tentang pakaian, ngomong tentang gaya hidup, ngomong tentang masa lalu mereka, ngomong tentang kebiasaan mereka. Mereka tidak mau lepaskan yang lama. Mereka masih pakai pakaian mereka yang lama, yang jahat masih tetap jahat, tidak mau dilepas, diganti dengan jubah yang baru, dengan pakaian pesta yang baru. Akhirnya apa? Tuhan katakan di situ, di perumpamaan ini, raja itu akhirnya menyuruh kepada hamba-hambanya untuk menangkap orang itu. Dikatakan di ayat 13, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Anak-anak semua, kita belajar dari perikop ini ada 3 jenis orang yang didapati ketika menerima yang namanya anugerah dari Tuhan. Orang yang pertama ada orang yang percaya sebenarnya, dia orang yang baik. Tapi ketika ada panggilan itu, dia menganggap remeh panggilan itu. Dan akhirnya dia tidak dapat apa-apa. Ada orang yang kedua, dia orang yang berdosa. Tapi dia mau melupakan yang lama. Dia mau bertobat, datang kepada Tuhan. Dan dia terima damai sejahtera. Tapi juga ada orang-orang yang tadinya berdosa, tetapi dia tidak mau melepaskan yang lama. Dia masih pakai yang baru. Padahal dia sudah terima anugerah. Tapi akhirnya anugerah itu dia dapati dengan dianggap renteng, dianggap remeh anugerah itu. Dan dia akhirnya malah tidak terima apa-apa. Dari sini kita mau belajar. Bertumbuh dalam Tuhan, bertumbuh dalam Kristus itu tidak cukup hanya kita percaya. Bertumbuh dalam Kristus tidak cukup hanya kita bertobat. Tapi bertumbuh dalam Kristus artinya kita harus dalam kehidupan kita sehari-hari mau senantiasa terus-menerus menggunakan hidup kita melakukan hal-hal yang baik. Jangan sampai didapati kita bertumbuh dalam Kristus, kita didapati orang percaya, kita dapati orang yang seperti orang yang lahir baru. Tapi ketika ada masalah datang, ketika ada sesuatu yang tidak baik datang buat kita, akhirnya kita pergi, akhirnya kita lari, dan kita kembali ke masa lalu kita. Itu bukan bertumbuh, anak-anak. Bertumbuh dalam Kristus adalah ketika kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan ke kita hari lepas hari. Bukan hanya sekarang, tapi terus dalam kehidupan kita harus membuktikan bahwa kita benar-benar didapati hamba yang setia di hadapan Tuhan. Demikian firman pagi hari ini, biar kita sama-sama belajar, biar setiap hari kehidupan kita didapati senantiasa bertumbuh dalam Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita mau berdoa. Tuhan Yesus, ucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan, biar firman yang singkat ini jadi penguat buat setiap kami. Ampuni Tuhan kalau hari-hari ini kami masih Engkau dapati belum benar-benar mengerjakan apa yang Engkau mau. Biar pagi ini
Kami mau belajar Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Kami mau kerjakan apa yang Engkau mau. Ampuni kami kalau kami jauh dari Engkau, tarik senantiasa kami mendekat dengan Engkau. Biar Engkau dapati setiap kami berbuah. Biar Engkau dapati setiap kami bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ucap syukur. Berkati sepanjang hari ini dengan anugerah yang dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.